Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, Bapak mau nanya dulu nih, Al-Quran dan Hadis. Apa sih Al-Quran dan Hadis itu? Ada yang tahu? Ya, Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup umat Islam agar umat Islam ini senantiasa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Kapan sih Al-Quran itu turun dan Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nah, untuk mengetahui tentang kapan turunnya Al-Quran, kita mendengarkan dulu cerita berikut ini. Sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Masyarakatnya mayoritas sebagai penyembah berhala dan sudah tidak mengenal Allah lagi, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Sebagai seorang pemuda, Muhammad hatinya gundah gulana melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian Muhammad berkhalwat di Gua Hira untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar guna mengubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah, pada saat tidur di Gua Hira, beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Surat Al-Alaq 1-5. Dengan demikian, Muhammad secara resmi diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Cerita tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Dan ayat pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan untuk memulai pelajaran ini, kita sama-sama mendengarkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-19. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Kalau tulisannya berwarna hijau, berarti kalian tinggal mendengarkannya. Dan kalau tulisannya berwarna biru, kalian membacanya bersama-sama. Oke? Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Shadaqallahul azim. Setelah sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19,
sekarang kita belajar tentang arti dari Quran surat Al-Alaq. Kita simak bersama-sama, ini dia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Setelah kita mengetahui sebab diturunkannya Quran surat Al-Alaq, selanjutnya kita membaca bersama-sama Quran surat Al-Alaq dan kita mengartikan bersama-sama Quran surat Al-Alaq, maka di pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Alaq. Apa saja sih yang terkandung dalam Quran surat Al-Alaq? Nah, pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.